Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan untuk TO5 UMM mata pelajaran fisika. Kita mulai dari nomor 65. Soal nomor 65 berupa pernyataan. Pernyataan pertama yaitu seseorang yang bersepeda menuruni bukit dengan laju tetap akan terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kalor. Sebab energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Oke, kita akan buktikan benar apa salah untuk pernyataan 1 terlebih dahulu. Pernyataan 1. Jadi ada bukit ya, saya gambarkan. Ini bidang miring begini saja. Nah, ini dikatakan seseorang yang bersepeda ya, menuruni suatu bukit. Nah, saya gambarkan bukitnya ini adalah berupa bidang miring. Kemudian ada orang yang bersepeda. Nah, orang yang bersepeda saya misalkan sajalah seperti balok begitu ya. Oke. Dikatakan orang yang bersepeda tersebut menuruni bukit dengan laju tetap. Artinya ketika orang yang bersepeda tersebut di atas dan di bawah itu kecepatan ya yang dialami atau dilakukan oleh orang yang bersepeda itu tetap gitu ya. Kalau kecepatan di atas saya tulis dengan V1, kecepatan di bawah saya tulis dengan V2. Karena dikatakan kecepatannya tetap, maka nilai V1 sama dengan nilai V2. 1 sama dengan V2. Nah, akibatnya apa? Kalau kecepatan di atas dan di bawah itu sama atau kecepatan V1 sama dengan V2, maka energi kinetiknya sama atau bisa saya tulis EK1 itu sama dengan EK2. Nah, kenapa kok sama? Karena energi kinetik persamaannya adalah setengah mv kuadrat atau dipengaruhi oleh kecepatan, gitu ya. Nah, kemudian di awal orang yang bersepeda ini punya ketinggian atau H lah ya, ketinggian. Nih, saya gambarkan ini adalah ketinggian awalnya gitu. H1 gitu ya. Nah, pasti orang yang bersepeda itu akan memiliki energi potensial. Nah, saya tulis jadi di awal sini orang yang bersepeda ini memiliki energi potensial, saya tulis dengan EP1. Kemudian ketika di dasar dari bukit, nah ketinggiannya bisa kita katakan 0 atau saya tulis H2 saja gitu ya. Nah, di mana H2-nya ini ya EP-nya kalau H2-nya nanti 0, maka EP-nya juga akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau H2-nya ini kita anggap 0, tepat di dasar bidang gitu, maka energi potensialnya atau EP2-nya kita tulis dengan sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini berarti terjadi perubahan energi dari energi potensial yang ada nilainya menjadi energi potensial yang nilainya 0. Nah, diubah menjadi energi apakah itu? Nah, kalau biasanya kita sering belajarnya itu diubahnya dalam bentuk energi kinetik, untuk soal nomor 65 ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dikatakan di pernyataannya bahwa energi kinetiknya itu tetap atau kecepatannya tetap. Sehingga energi potensialnya ini berubah menjadi energi lain. Nah, energi apakah itu? Nah, satu-satunya energi ya yang ada ketika atau yang mempengaruhi ketika orang bersepeda menuruni bukit adalah energi kalor. Nah, energi kalor itu dihasilkan dari gaya gesek. Nah, ini ya gaya geseknya. Sehingga bisa kita katakan bahwa energi potensialnya itu nanti akan diubah menjadi energi kalor ya. Berarti bisa saya tuliskan delta EP gitu ya. Delta EP itu akan diubah menjadi energi kalor. Jadi Q ini adalah energi kalor. Oke, sehingga pernyataan 1 itu benar ya. Oke, sekarang kita lihat yang pernyataan 2. Untuk pernyataan 2 sangat mudah sekali ya.
Pernyataan 2 dikatakan bahwa energi kinetiknya itu sebanding dengan kuadrat kecepatan. Nah, benar apa salah? Ya, kita uraikan saja ya. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Sehingga kita bisa lihat bahwa energi kinetiknya ini sebanding dengan kecepatan kuadratnya, gitu ya. Atau saya tulis Eka ini sebanding dengan V kuadrat, gitu ya. Sehingga pernyataan kedua juga benar. Nah, namun pernyataan 2 ini bukan sebab benarnya dari pernyataan 1. Sehingga jawaban untuk soal nomor 65 ini adalah B, gitu ya.